Hai semua, apa kabar? Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mind mapping mengenai konsep neraca. Sebelum lanjut, perkenalkan nama saya Diah Ari Puspitasari NIM 17170515664. Nah, pada konsep neraca terdapat 3 komponen utama. Yang pertama, neraca, kedua, komponen laporan neraca, dan yang ketiga, bentuk laporan neraca. Nah, di dalam neraca ini terdapat 4 komponen utama, yaitu terdapat pengertian neraca, analisis rasio-rasio keuangan yang terkait dengan akun neraca, manfaat neraca, dan yang terakhir yaitu keterbatasan neraca. Nah, dimulai dari yang pertama, yaitu pengertian neraca. Neraca atau balance sheet merupakan bagian dari laporan keuangan yang melaporkan posisi keuangan suatu perusahaan yang berupa nilai aktiva, kewajiban dan modal pemegang saham pada suatu tanggal tertentu atau periode tertentu. Yang kedua yaitu terdapat analisis rasio-rasio keuangan yang terkait dengan akun neraca, di mana tingkat likuiditas suatu perusahaan dapat dilihat dari hubungan antara aktiva lancar dan kewajiban lancar, di mana rasio likuiditas menggambarkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya, sehingga evaluasi yang tepat atas tingkat likuiditas perusahaan yaitu meliputi perbandingan antara besarnya current ratio untuk periode berjalan dengan current ratio periode sebelumnya. Nah, rasio lainnya yang dapat digunakan untuk mengukur likuiditas perusahaan adalah quick ratio, di mana hal ini menunjukkan kemampuan perusahaan dalam melunasi kewajiban jangka pendeknya dengan menggunakan aktiva yang dapat dikonversi menjadi kas. Yang selanjutnya yaitu rasio yang membandingkan total kewajiban dengan total aktiva yang dinamakan debt ratio, di mana rasio keuangan yang mengukur efisiensi perusahaan secara keseluruhan dinamakan dengan asset turnover ratio, di mana rasio ini sebagian besar sebagai dasar untuk mengevaluasi seberapa efisiensi aktiva perusahaan telah digunakan dalam menciptakan pendapatan atau penjualan. Yang terakhir yaitu rasio keuangan yang sering digunakan untuk menilai profitabilitas suatu perusahaan secara keseluruhan adalah return on asset, di mana rumus untuk menghitung return on asset dengan cara membagi laba bersih dengan total aktiva. Selanjutnya yang terdapat manfaat dari neraca. Laporan keuangan akan menjadi lebih berguna bagi pengguna laporan keuangan ketika pos-pos yang ada dalam laporan diklasifikasikan secara tepat ke dalam masing-masing kelompok sesuai dengan karakteristiknya. Nah, lebih lanjut melalui klasifikasi tersebut, para pengguna laporan neraca akan mendapatkan manfaat. Yang pertama yaitu memprediksi kemampuan perusahaan dalam melunasi kewajiban yang akan segera jatuh tempo lewat aktiva lancar yang dimiliki. Yang kedua yaitu memprediksi kemampuan perusahaan dalam melunasi kewajiban jangka pendek lewat aktiva yang dapat dikonversi menjadi kas tanpa mengalami kesulitan. Yang ketiga yaitu mempersiapkan kebutuhan dana jangka panjang untuk memenuhi kewajiban tidak lancar. Yang keempat, memprediksi jumlah total klaim kreditor atas aktiva perusahaan. Selanjutnya, memprediksi jumlah total klaim pemilik dana atau investor. Selanjutnya, memperoleh gambaran mengenai besarnya komposisi aktiva tetap terhadap total aktiva. Dan yang terakhir yaitu memperoleh gambaran mengenai jumlah perbandingan antara total kewajiban dengan total aktiva. Selanjutnya yaitu terdapat keterbatasan neraca. Pada kenyataan banyak sekali keterbatasan yang terkandung dalam neraca, di antaranya adalah kecenderungan untuk mengabaikan efek inflasi, tidak mencerminkan nilai perusahaan saat ini, tidak mengungkapkan keseluruhan aktiva dan kewajiban perusahaan, serta kurangnya memiliki daya banding. Nah, biaya historis yang dilaporkan dalam neraca tidak sesuai dengan perubahan-perubahan yang terjadi dalam daya beli dari unit yang diukur. Selanjutnya ada ketidakmampuan untuk mengakui seluruh aktiva dalam neraca, telah menghasilkan neraca yang hanya menunjukkan sedikit posisi keuangan yang sebenarnya. Seperti reputasi produk atau jasa unggulan tidak diakui dalam neraca karena tidak dapat diukur dalam satuan unit moneter. Lalu keterbatasan lainnya adalah meningkatkan penggunaan off-balance sheet financing, di mana hal ini juga merupakan masalah bagi profesi akuntansi yang dihadapi pada saat ini, di mana perusahaan pada umumnya enggan untuk mengungkapkan keseluruhan kewajibannya.
Yang kedua yaitu terdapat komponen laporan neraca, di mana terdapat 3 komponen utama dalam laporan neraca. Yang pertama yaitu terdapat aktiva, utang, dan modal. Aktiva adalah manfaat ekonomi yang mungkin terjadi di masa depan yang diperoleh atau dikendalikan oleh entitas sebagai hasil dari transaksi atau peristiwa di masa lalu. Sedangkan utang adalah pengorbanan atas manfaat ekonomi yang mungkin terjadi di masa depan yang timbul dari kewajiban entitas pada saat ini untuk menyerahkan aktiva atau memberikan jasa kepada entitas lainnya di masa depan sebagai hasil dari transaksi atau peristiwa di masa lalu. Selanjutnya modal. Modal merupakan kepemilikan atau kepentingan residu dalam aktiva entitas yang masih tersisa setelah dikurangi dengan kewajibannya. Nah, yang selanjutnya itu terdapat penjelasan dan pengakuan dari masing-masing komponen secara rinci. Pos-pos yang ada dalam neraca umumnya diklasifikasikan sebagai pos jangka pendek dan pos tidak lancar. Sebagai kebanyakan perusahaan berarti 1 tahun kurang. Jadi aktiva yang diperkirakan akan digunakan dalam jangka waktu 1 tahun atau kurang dikatakan sebagai aktiva lancar. Nah, yang pertama yaitu terdapat aktiva lancar, kedua terdapat piutang, yang ketiga terdapat persediaan, yang keempat ada biaya dibayar di muka, kelima terdapat aktiva tidak lancar, keenam investasi jangka panjang, ketujuh terdapat aktiva tetap, kedelapan terdapat aktiva tidak berwujud, kesembilan ada aktiva tidak lancar lainnya, kesepuluh terdapat kewajiban lancar, ke-11 terdapat utang usaha dan utang wesel jangka pendek, 12 terdapat beban yang masih harus dibayarkan, yang ke-13 terdapat pendapatan diterima di muka, ke-14 terdapat bagian utang jangka panjang yang lancar, yang ke-15 terdapat kewajiban tidak lancar, yang ke-16 terdapat piutang jangka panjang, 17 terdapat kewajiban sewa jangka panjang, ke-18 terdapat kewajiban pajak penghasilan yang ditangguhkan, 19 terdapat kewajiban tidak lancar lainnya, 20 terdapat pemilik modal, 21 ada modal disetor, 22 ada laporan ditahan, 23 terdapat saham treasury, dan yang terakhir yaitu akumulasi laba komprehensif lainnya. Nah, selanjutnya yaitu terdapat bentuk-bentuk neraca. Nah, terdapat 2 bentuk penyajian laporan posisi keuangan, yaitu stafel atau laporan dan skontro atau rekening. Bentuk skontro atau rekening di mana laporan neraca bentuk rekening ini menyajikan rekening dalam 2 sisi. Pada sisi kanan adalah komponen pasiva, yaitu modal dan kewajiban, sedangkan sisi kiri adalah kewajiban, yaitu semua akun dengan klasifikasi aktiva. Nah, yang kedua yaitu bentuk stafel atau laporan, di mana neraca bentuk stafel dibuat secara berurutan, mulai dari aktiva, pasiva, dan modal, di mana bentuk penyajian yang memanjang ke bawah akan lebih efektif dipakai bila akun dalam perusahaan tersebut jumlahnya banyak. Terima kasih karena telah menonton video kali ini. Sampai jumpa pada video selanjutnya.